kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, untuk awalan ini mungkin kami memperkenalkan diri ya, karena kami baru bertemu juga dengan kakak hari ini. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Nabil Ayusi. Di sebelah saya ada rekan saya. Enggak, nama saya Naufal Gustiwiaki. Kenalkan Kak, nama saya Nah, jadi untuk mempermudah dan mengambil informasi yang bisa kami ambil dari kantor ini, alangkah baiknya mungkin kami ingin mengenal lebih jauh dari diri kakak sendiri, mungkin siapa nama kakak dan apa bidang yang kakak pekerjakan di sini. Oke, sebelumnya makasih adik-adik udah menyempatkan waktunya juga ya untuk wawancara dan menggali informasi terkait Dinas Informatika Komunikasi sendiri. Perkenalkan, nama aku Yolanda Marda Yahya. Sekarang aku bekerja di bidang IKP, Multimedia, Informasi Komunikasi Publik. Nah, biasanya kegiatan aku sehari-hari adalah menjadi host podcast di YouTube channelnya Podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Itu kalau boleh tahu untuk jadwal podcastnya itu adakah deadline-nya kayak seminggu cuma satu video atau satu tayangan atau beberapa tayangan gitu Pak? Sebenarnya kita ada kalender agenda gitu, tapi terkadang tidak sesuai juga sih sama kalender yang udah kita buat. Tapi biasanya minimal itu kita 2 kali seminggu, maksimal bisa 3 kali sampai 4 kali. Tapi untuk targetnya sendiri, setidaknya 1 bulan itu ada sekitar 5 sampai 6 video. Jadi kalau misalnya kan di setiap podcast itu kan otomatis ada narasumbernya ya. Iya. Biasanya itu narasumber yang biasa dipanggil atau yang biasa ada di tayangan video podcast tersebut, apakah narasumber yang berkaitan dengan Diskominfo ini atau narasumber yang bisa diambil inspirasi atau ilmunya? Sebenarnya narasumbernya kita beragam, nggak harus dari OPD yang ada di pemerintahan aja, tapi mungkin fokusnya pastinya membantu OPD lain ya terkait informasi yang mau diberikan di setiap dinasnya. Tapi selain itu kita juga kadang mengundang kayak narasumber lainnya seperti apa UMKM dan juga mungkin tokoh-tokoh inspirasi, tokoh ulama dan segala macam juga kita undang. Berarti sebelum adanya podcast ini, Diskominfo biasanya menggunakan media apa dan bagaimana cara penyalurannya kepada masyarakat luas? Jadi kita sebenarnya memanfaatkan semua media seperti yang kita tahu ya, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dan lain-lain. Jadi semua platform kita jangkau karena kita pengennya informasinya lebih menyeluruh lagi ya ke masyarakat. Jadi kan di sini kan kita menyebutkan tentang adanya platform dari Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih cara pandang dari perusahaan tersebut tentang perkembangan teknologi untuk mengubah cara perusahaan dalam membuat dan mengelola penyebaran konten kepada masyarakat? Oke, jadi sebenarnya untuk konten sendiri kan kita sudah punya audiensnya sendiri ya. Jadi kita udah tahu di mana yang misalnya audiens Facebook, kita tahu bahwa itu kebanyakan orang tua dan lain-lain. Pastinya kita memberikan informasi sesuai dengan karakter media sosialnya. Kalau di Instagram biasanya lebih ke Gen Z dan dewasa. Jadi kita mengambil metode yang mungkin bisa mendekatkan kepada audiens sesuai dengan platformnya gitu. Tapi dengan tema yang sama. Jadi kan kalau misalnya di dalam podcast tersebut kan berarti ada indikator keberhasilan gitu kan. Nah, indikator apa yang biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu konten atau kampanye digital? Misalnya kayak jumlah tayangan, engagement, atau komentar set dan konversi. Oke, biasanya kita enggak selalu lihat live-nya ya, live stream dan segala macam. Biasanya kita melihat dari mungkin seberapa banyak mereka visit gitu ya. Misalnya kita di YouTube gitu, seberapa banyak mereka nonton. Jadi nggak harus sesuai dengan like dan komen yang ada gitu. Jadi lebih ke insight kita sampaikan nggak ke masyarakat terkait informasinya gitu. Jadi nggak harus melihat view-nya seberapa banyak gitu, yang penting udah disampaikan dan ada respon dari
konsultasi dulu terkait informasi yang kita sampaikan. Nah kan di situ kan audiens itu kan masyarakat luas ya, dan sebagaimana kita tahu masyarakat kita selalu mengikuti tren gitu kan. Iya benar. Bagaimana perusahaan mengikuti perkembangan tren media digital dan perubahan algoritma platform media sosial agar konten tetap relevan dan dinikmati dengan. Ya, kita tahu bahwa sekarang itu kan algoritma sosial media beda-beda ya, dari TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, biasanya kita juga setiap bulannya evaluasi dan melihat konten-konten apa aja sih yang mungkin sedang naik dan yang sedang FYP gitu. Tapi kita tidak mau mengenyampingkan juga kayak apa ya, soalnya kadang yang di TikTok FYP mungkin terlalu apa ya, vulgar dan segala macam gitu ya. Jadi kita tetap mengedepankan personal branding kita sebagai dinas yang memberikan informasi. Jadi tetap pada panduannya, tapi terkadang kita memasuki sedikit materi yang bisa mungkin menjadi FYP di konten kita. Jadi ya untuk menghemat promosi dan lain-lain. Biasanya kita menggunakan hook mungkin yang bisa menghindari masyarakat. Nah, dalam tersebut apakah perusahaan memberikan izin atau bebas untuk kita menggunakan AI? Kan bagaimana kita ketahui kan sekarang ini AI itu kan berjamur ya, kemana-mana pun orang menggunakan AI, dan apapun kegiatannya pasti memanfaatkan AI yang ada. Nah, jadi sebenarnya AI itu tidak apa-apa digunakan karena sebenarnya itu bisa untuk menghemat waktu ya, untuk kita mencari ide dan segala macam. Biasanya kita kalau kita cari ide sendiri itu bagus ya, lebih kreatif, tapi terkadang memakan waktu yang lama. Sementara kita pengen mungkin memproduksi sehari beberapa video, 2-3 video gitu. Jadi AI ini membantu kita untuk mengembangkan dan mempercepat proses pembuatan ide-ide. Tetapi tidak semuanya harus memakai AI karena kreativitas seperti empati dan segala macam itu tidak semuanya bisa digunakan pakai AI. Jadi tetap perlu sentuhan manusia juga. Jadi mungkin full, jangan sampai full, tapi boleh beberapa kita masukkan AI untuk mempermudah dan menghemat waktu pembuatan. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa sih tantangan dalam menggunakan AI itu dalam industri dan pekerjaan kakak sendiri gitu? Oke, untuk AI sendiri sebenarnya kita bisa mengambil ya informasi-informasi dari AI seperti ChatGPT dan lain-lain, tapi terkadang ada informasi yang tidak akurat gitu. Jadi tetap penting kita sebagai manusia sendiri untuk mencari informasi yang benar dulu, baru kita mungkin ditambahkan dengan AI, tapi tetap pada informasi yang kita cari juga. Jadi AI ini hanya membantu menggali informasi, tapi tidak sepenuhnya kita pakai informasi itu. Nah, di dalam konten tersebut kan kita harus yang namanya menjaga etika privasi. Nah, bagaimana kakak menjaga etika digital seperti keakuratan informasi, perlindungan hak cipta, privasi, dan tanggung jawab dalam mempublikasikan konten? Nah, biasanya di Kominfo sendiri juga kita sering mengambil konten dari dinas lain gitu, seperti pariwisata, dinas kebudayaan, dinas yang lainnya lah gitu ya, yang ada di provinsi ya. Jadi biasanya kalau kita mengambil video dari mereka, kita pasti cantumkan sumbernya, karena itu untuk menghargai setiap karya yang ada ya. Jadi pasti kita cantumin baik itu di caption maupun di video. Lalu apakah perusahaan ini memiliki kebijakan atau pedoman tertentu terkait etika media digital dan kepatuhan terhadap regulasi cybermedia? Iya benar. Jadi kalau untuk cybermedia sendiri ya, kita di setiap perusahaan pasti aware sama itu, Jadi untuk seperti komentar dan lain, kita pasti membatasi yang tidak boleh diucapkan maupun yang boleh diucapkan, baik itu di karyawan maupun di masyarakat yang menerima informasi dari kita. Menurut nih, bagaimana konvergensi media atau perubahan media digital memberikan peluang bagi perkembangan industri kreatif, personal branding, bisnis digital, dan kreator ekonomi gitu kak? Karena kan kakak sebagai host podcast itu kan berarti kan sudah menjumpai orang-orang yang memiliki hal-hal tersebut. Bagaimana pendapatnya?
sebenarnya ini sangat kompleks ya, membantu ya, baik dari segi medianya, terus dari segi AI-nya juga yang membantu, teknologinya juga yang membantu. Jadi menurut saya itu sangat berkesinambungan gitu. Jadi apalagi buat teman-teman ya, mungkin manfaatkanlah apa yang ada sekarang ini, baik itu dari media, AI, dan lain-lain, karena itu akan membantu kita untuk membuat personal branding kita yang akan bisa kita pakai di kemudian hari, yang akan bisa menjadi mungkin nantinya tempat kalian untuk bekerja ya, tempat kalian untuk berkreasi, berkarya, dan lain-lain. Kakak yang bekerja di bidang podcast tersebut, ada nggak tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam media digital dan di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang? Iya, kita tahu bahwa sekarang orang banyak kemakan hoax ya. Terus kalau pemerintah ini tidak luput dari berita pro kontra. Nah, jadi kita nggak bisa kita harus netral gitu sebagai kominfo sendiri. Jadi tantangannya paling itu ya, kita pasti akan ada komen-komentar yang akan mengarah ke hoax dan segala macam gitu. Jadi kita tetap pada line-nya, kita tetap intinya kita tetap memberikan informasi yang akurat untuk masyarakat Provinsi Riau sendiri. Nah, yang sebelum menutup ya, menurut kakak nih, kami kan semua mahasiswa ilmu komunikasi. Iya. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi seperti kami agar mampu bersaing di era teknologi media? Oke, sesuai namanya ilmu komunikasi gitu ya. Jadi adik-adik pastinya harus punya komunikasi yang baik. Pertama, selain komunikasi pastinya punya etika atau attitude yang baik gitu. Pasti ada beberapa juga yang udah belajar tentang attitude di pekerjaan gitu ya. Nah, juga teman-teman atau adik-adik pastinya harus memanfaatkan AI ini dalam sekarang. Tapi memanfaatkan AI bukan secara full ya, Jadi adik-adik harus pandai untuk mengkolaborasikan kreativitas adik-adik sama AI sekarang yang sudah berjalan gitu. Jadi agar untuk membantu adik-adik nantinya di dunia kerja maupun kayak sekarang ya mungkin akan skripsi dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan itu yang akan nanti outputnya di dunia kerja kalian bisa lebih fleksibel, lebih kreatif. Untuk mungkin kami minta saran dan pandangan kakak tentang organisasi media ini dan yang bisa disampaikan kepada generasi muda yang ingin berkarir di bidang di media digital. Bentar ya, buat kompoin. Nah, jadi sebenarnya konvergensi media ini kan sangat menjanjikan nih di industri kreatif, digital marketing, dan kreator ekonomi yang akan terus berkembang ya seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Nah, pesan aku untuk generasi muda, jangan takut untuk memulai. Yang penting bangun personal branding kalian yang positif, terus belajar juga dan memanfaatkan AI seperti yang aku bilang tadi. Yang paling penting tetap menjadi diri kalian sendiri dan lebih menghargai konten-konten yang autentik daripada yang mengikuti tren. Jadi jangan yang penting FYP dulu ya, tapi tetap keautentikan kalian, attitude kalian tetap harus dijaga sebagai generasi muda, masih emas, Oke. Waktunya dan sarannya kepada kami generasi muda, dan mungkin sampai sini saja wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.